Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan untuk bab keragaman budaya bangsa. Ini pertemuan untuk bab tersebut yang terakhir. Sebelum kita mulai, marilah kita buka dengan bersama. Berdoa mulai. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan menganalisis mengapa faktor geografi itu bisa mempengaruhi persebaran budaya di Indonesia. Sebelum kita mulai, ada satu ayat di Al-Quran, surat Al-Hujurat, bahwasanya secara harfiah dan diciptakan oleh Tuhan, kita itu memang berbeda-beda, baik dari segi jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, dan dari laki-laki perempuan tersebut, anak turun, menjadikan perbedaan bangsa dan suku-suku supaya saling mengenal. Ta'arufu. Tapi dari semua perbedaan tersebut sebenarnya merupakan rahmat, dan yang paling mulia di sisi Allah adalah bukan karena bangsa A ataupun suku A, suku B, tapi yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian semua. Oke. Nah, masa kecil kita di beberapa daerah, kalau zaman Bapak dulu itu masih ada permainan tradisional ya, anak-anak itu karena belum ada gadget, maka ada beberapa permainan-permainan yang tradisional khas daerah-daerah tertentu. Seperti yang kalian lihat, ini permainan khas, ini dimainkan oleh anak-anak zaman dulu. Tapi zaman sekarang mungkin sudah sangat berkurang karena pengaruh teknologi, maka anak-anak sekarang lebih cenderung memainkan gadget atau smartphone-nya di masing-masing ya. Kan ada permainan berbasis aplikasi, sehingga sudah melupakan atau sudah tidak ada atau sudah jarang sekali untuk bermain permainan tradisional. Oke, faktor geografis itu mempengaruhi keragaman budaya, terdiri dari ada budaya lokal. Jadi ada budaya lokal seperti yang kita pernah singgung sebelumnya, bahwasanya negara kita ini kaya sekali karena sukunya sangat beragam sekali. Bahkan saya kasih contoh, di Papua itu dari 25 itu nanti pecah dari sub-sub suku ya, dan melahirkan 300 bahasa. Di Papua saja 300 bahasa, bagaimana kalau se-Indonesia lebih dari berapa kemarin, 700 lebih ya, ber-1000 ya. Dan disikapi dengan kearifan lokal. Kearifan lokal ini adalah sikap di mana manusia itu memiliki kepedulian. Jadi pergabungan antara budaya. Budaya tersebut memiliki tujuan, salah satunya adalah peduli lingkungan. Jadi kearifan lokal ini biasanya memiliki falsafah yang memiliki arah bahwasanya alam itu harus dijaga. Seperti di Jawa Barat itu ada namanya Nyabuk Gunung. Kalau di Jawa ya Nyabuk Gunung. Kalau di Bali ada Subak. Kalau di Tulungagung di Jawa Timur ada kawin kucing. Kawin kucing itu biasanya kalau ada kekeringan yang panjang itu nanti ada upacara pernikahan atau perkawinan kucing supaya mendatangkan hujan. Nah, itu namanya kearifan lokal. Kearifan lokal itu bisa berupa barang seni gitu ya, atau bisa berupa upacara lah. Yang upacara ini bisa upacara dan barang seni tersebut mungkin bisa dijual karena bentuknya nanti unik. Keunikan itu tersebut akan menimbulkan satu potensi yang namanya ekonomi kreatif. Jadi kearifan lokal akan menarik atau bisa dikembangkan menjadi ekonomi kreatif. Dan kearifan lokal itu juga memiliki potensi pariwisata. Jadi
Keragaman tersebut merupakan modal atau aset kita yang bisa dikembangkan. Kita ulangi kembali apa itu budaya. Budaya adalah keseluruhan sistem gagasan tindakan hasil karya manusia. Jadi budaya itu kemarin sudah kita sudah kita jadikan satu, yaitu adanya karsa, rasa, dan nah itu. Dan unsur budaya itu ada 8, yaitu bahasa, pengetahuan, organisasi sosial, dan sistem religi, peralatan hidup, teknologi, dan mata pencarian serta kesenian. Nah, apa saja yang mempengaruhi budaya? Yang pertama adanya morfologi. Kondisi perbedaan lahan tinggi rendahnya akan menyebabkan isolasi geografis. Jadi biasanya kalau dulu suku A, suku B itu ada batas wilayah sungai atau gunung atau apa, itu namanya isolasi geografis yang membedakan nanti bentuk budayanya. Terus yang kedua posisi geografis. Posisi geografis ini akan menimbulkan kontak dengan budaya lain. Jika posisinya dekat dengan budaya yang baru, maka terjadi akulturasi dan asimilasi. Ketiga, kondisi ekologi, adaptasi manusia terhadap alam. Jadi ada dua, kalau di geografi itu ada dua teori, determinisme dan posibilisme. Tapi yang sekarang yang dipakai adalah posibilisme karena determinisme itu sudah dipatahkan. Teorinya sekarang posibilisme bahwasanya manusia itu bisa merubah alam. Kalau dulu enggak, manusia sangat tergantung dengan alam. Ya mungkin ada daerah-daerah tertentu yang masih determinisme ya. Oke, yang contoh yang pertama adalah kondisi morfologi dipengaruhi oleh persebaran lempeng yang ada. Jadi pergerakan lempeng ini akan menyebabkan bentuk geologis dan geomorfologis yang berbeda-beda. Contohnya Indonesia. Indonesia itu banyak sekali gunung berapi dan juga pulaunya sangat-sangat banyak, 17.000 pulau. Maka kita bisa bisa melihat dari sana, dari pulau saja kita sudah kaya. Jadi kalau pulau itu satu dihuni satu suku saja, maka wah, bisa kita bayangkan banyak sekali. Dan masih banyak pulau-pulau yang tidak bernama. Silakan cari pulau dan kasih namamu ya. Terus ini contohnya, ini keanekaragaman karena morfologi, ini morfologi ya, ini morfologi. Ini karena adanya ini sistem geologi dulu, bahwasanya Indonesia itu ikut dua ya, yaitu ikut sistem Asia, Eurasia, yang kedua Indo-Australia. Jadi dua-duanya ini nanti menyebabkan relief, topografi, dan juga morfologi yang ada di Indonesia. Oke, untuk soalnya silakan kalian jawab. Ini benar salah saja ya. Ada empat soal. Ya, nanti saya screenshot, nanti saya kirim di grup. Soalnya yang pertama adalah bentuk negara NKRI merupakan kepulauan menyebabkan isolasi geografis. Benar atau salah, dan kasih penjelasan. Yang kedua, letak geologis Indonesia mengakibatkan Indonesia terletak di posisi strategis jalur pelayaran dan perdagangan dunia. Benar atau salah, kasih penjelasan. Terasi budaya dengan bahasa lain mengakibatkan akulturasi dan asimilasi budaya. Benar salah, kasih penjelasan. Yang terakhir, paham posibilisme berlaku pada masyarakat tradisional. Nah, tadi sudah saya bahas ya. Kalian kalau masih ingat, benar dan salah, kasih penjelasan. Oke, budaya lokal dan nasional. Jadi budaya lokal itu karena tadi ada banyak faktor sehingga menyebabkan budaya yang berbeda. Itu namanya disebut budaya lokal yang turun-temurun sifatnya khas. Nah, budaya lokal ini nanti kalau digabungkan, ada satu budaya yang diambil menjadi ciri khas budaya kita, namanya budaya nasional. Budaya nasional itu gabungan dari perbedaan-perbedaan itu terus mencerminkan satu kesatuan budaya di Indonesia. Contohnya yang kita ambil sebagai maskot adalah batik, itu namanya budaya nasional. Perbedaan dari budaya adat atau budaya lokal, ada perbedaan upacara, ada perbedaan kesenian, ada perbedaan sistem kepercayaan, sistem kekerabatan, seni arsitektur dan teknologi, dan perbedaan bahasa daerah. Budaya nasional ini nanti akan menjadi satu
eee, jadi ada kan banyak, cuma dari banyak tersebut akan mesti punya satu kesamaan, tentunya batik itu di mana-mana ada. Ada batik khas Madura, batik Pekalongan, batik batik di Kalimantan ada gitu ya. Nah, nanti diambil bahwasanya batik itu merupakan budaya seluruh Indonesia ya. Kearifan lokal yang ada di negara kita, yang pertama Subak tadi, Pranoto Mongso, Bunda Mau di Kalimantan, Ulau Manua di Sumatera Barat, falsafah hidup orang Baduy di Banten, konservasi laut Bajo, Te Arun Newea Lago di Papua, tradisi Tanah Ulen di suku Dayak Kenyah di Kalimantan Timur. Nah, Pak, apa itu Pak? Itu apa saja itu? Nah, nanti kalian coba cari sendiri, ya, kalian googling, apa itu jenis-jenisnya. Kalau saya yang tahu ya Subak itu sistem pertanian, Pranoto Mongso juga sistem pertanian yang ada di Jawa. Jadi orang Jawa itu enggak pakai itu ya, dan teknologinya dari dulu itu pakai sudah jadi kebiasaan turun-temurun bahwa bulan ini kalau seperti ini maka waktunya tanam, waktunya ganti tanaman gitu, waktunya panen itu namanya Pranoto Mongso. Ada kalender khusus pertanian namanya Pranoto Mongso. Kalau kepercayaan Baduy itu karena falsafah punya falsafah hidup yang cenderung tertutup menolak menolak ini ya, menolak teknologi atau kemajuan. Sifatnya karena dia masyarakatnya lebih tertutup. Ini Subak, ini jenis rumah, rumah rumah dari rumah panggung ya. Ada kearifan lokal di bidang budaya, ada cerita, Semongias, Babat Jawa, kearifan lokal dan sastra Melayu, hutan larangan, pohon-pohon keramat, ya itu contoh-contoh yang ada. Ciri-ciri kearifan lokal itu bertahan dan kuat gitu ya. Jadi walaupun ada budaya luar yang masuk, itu masyarakat mencoba untuk menahan. Itu namanya ciri yang pertama. Yang kedua, mengakomodasi budaya luar. Mungkin ada walaupun ada aslinya, mungkin ada modifikasi sedikit dicampur gitu dengan unsur budaya luar. Ada tergantung jenis masyarakatnya. Kalau masyarakatnya tertutup ya enggak. Tapi kalau masyarakatnya terbuka biasanya dia mungkin bisa mengawinkan atau ya asimilasi tadi, akulturasi dan lain-lain. Yang terakhir mampu memberi arah pada perkembangan budaya itu sendiri ya. Oke, definisi kearifan lokal ada banyak sekali. Ada dimensi pengetahuan lokal, nilai lokal, keterampilan lokal, sumber daya lokal, keputusan, dimensi solidaritas dan lain-lain. Fungsi kearifan lokal itu alat kontrol, sarana petua, pedoman moral dan untuk melestarikan sumber daya. Oke, untuk tugasnya tadi jangan lupa silakan dikerjakan untuk yang menjadi satu momok atau menjadi hantu ya istilahnya yang menakutkan adalah apakah budaya-budaya kita itu masih bisa bertahan kalau ada serangan globalisasi terhadap budaya nasional. Nah, kalau di sosiologi mungkin kalian sudah pernah diajari namanya cultural lag dan cultural shock. Cultural lag itu di mana suatu kebudayaan eee, mengalami ketertinggalan kebudayaan. Kalau kita kayaknya cultural lag ini mungkin sudah jarang ya, tapi yang sering adalah cultural shock, tidak siap menerima budaya baru sehingga kaget gitu ya. Jadi biasanya kalau orang-orang Indonesia itu karena sifatnya imitatif, maka dia itu mengalami gegar budaya. Oke, terima kasih, karena sudah panjang sekali. Saya akhiri, semoga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kalau lebihnya saya mohon maaf, kita tutup dengan membaca doa bersama. Berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.